Lah, cari toa lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kaskadar semuanya. Welcome back to podcast Sakato. Sapandape kabacarito. Nah, balik lagi bersama Cynthia Kranidua dan Nesha sebagai Pratami. Nah Kak Nesha, episode kali ini sangat amat spesial karena bintang tamunya di ujung sana. Pasti scouter pada kepo kan, siapa sih bintang tamu pada episode kali ini? Oh, kata dulu Kak, ini seorang pertama ya Kak? Yang yaitu angkatan 10. Akan perkenalan Kak. Baik, scouter semuanya, perkenalkan nama kakak Kak Fatir. Itu nama pendeknya, nama panjangnya Muhammad Fatir Saumi. Kebetulan kakak udah dari angkatan 10 sebagai pertama, alhamdulillah. Berarti Kak Fatir tamatannya tahun kemarin ya Kak? Tamatan tahun kemarin, benaran. Menjabat sebagai seorang pratama. Pratama. Kalau Pratami itu kan perempuan. Iya, betul Kak. Dan juga nih Scouters, kalau kalian semua tahu, waktu Kak Fatir masih di SMP, selain menjadi seorang pertama di Pramuka, Kak Fatir juga menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Keren kan Scouters, berarti sekolah ini Kak Fatir yang megang. Yes. Ada di tangan. Kak, boleh Kak kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Boleh. Gimana sih pengalaman Kak selama di SMP? Kan berarti sangat sibuk Kak mengikuti dua organisasi. Jabatan tinggi lagi dua-duanya. Wakil ketua OSIS, pasti ada sedikit dari sebanyak lika-likunya. Lika-likunya ya, kalau misalnya kita menjabat di dua organisasi itu scouter, tentu ada susah dan senangnya. Kalau susahnya itu scouter, apabila ada rapat dadakan yang berdempet itu sangat susah membagi waktunya. Dan alhamdulillahnya nih scouter, cara kakak pribadi membagi waktu pada saat itu kan. Nah, di Pramuka ini kan ada yang nama Pratama dan Pratami. Di OSIS itu ada namanya ketua dan wakil ketua. Dan kakak sebagai Pratama di Pramuka, di OSIS sebagai wakil ketua OSIS. Kebetulan Pratami di Pramuka ini merupakan seorang ketua OSIS. Nah, pada saat kami rapatnya itu dempet, yang kakak ketua OSIS ini di OSIS, yang kakak pribadi di Pramuka. Jadi cara kami membagi waktu seperti itu sebentar. Mereka. Ya, alhamdulillah. Terus susah atau senangnya Kak selama mengikuti sebagai pertama dan juga wakil ketua OSIS apa Kak? Misalnya pengalaman yang paling Kakak sukai dan pengalaman yang menurut Kakak itu paling buruk atau dalam masalah gitu selama berorganisasi. Selama berorganisasi ini pengalaman yang paling disukai aja lah ya kan. Pengalaman yang paling disukai selama organisasi ini scouter, dan alhamdulillahnya sebagai anggota itu kita selalu diutus sebagai perwakilan, baik perwakilan sekolah ataupun perwakilan Gudep. Nah, kalau misalnya perwakilan Gudep seperti seleksi Jambore Nasional, Pramuka Garuda, dan lain sebagainya. Kalau perwakilan sekolah yang mengikuti event-event di luar itulah, misalnya event-event dari OSIS dengan ada event OSIS kan? Banyak Kak. Oh, banyak ya. Nah, Scouters tahu nggak sih kan Kak Nesha, Kak Fatir ini merupakan pemimpin regu di LT3. Nah, dari LT3 Gudep kita juga mendapatkan regu berprestasi cukup. Nah, jadi ini guys, Pindru LT3. Boleh Kak diceritakan kisah kasih selama LT3 5 hari 4 malam, cara bertahan hidup, terus ya lain sebagainya. Bertahan hidup nggak tuh? Bisa kasih selama LT3. Ini spillnya dikit aja ya kan. Spill selengkapnya di konten Ketiko. Iya, konten Trio GG. Jangan lupa tonton ya Scouter. Kebetulan kakak pribadi merupakan salah satu kru dari konten Ketiko. Nah scouter, alhamdulillah di Pramuka Fatir juga terpilih sebagai anggota lomba 3 perwakilan Kotiran Tim Lubuk Bukalung, tepatnya di Regu Putra, dan alhamdulillah ditunjuk sebagai Pindro. Senangnya menjadi Pindro ini scouter, kita itu bisa menghandle menghandle anggota, terus kita itu menjadi seorang pemimpin dan lebih maksudnya lebih ditonjolkan. Nah, pada saat di lomba LT3 itu scouter kan sering sekali nih panitia itu memberikan informasinya kepada Pindro. Nah, pada saat itu pula kita banyak mendapatkan informasi, banyak mendapatkan teman, dan lebih terkenal lah, dan lebih dikenal. Apalagi LT3 tuh lingkupnya besar sekota Padang. Banyak kok orang kota Padang ini kenal sama Kak. Mantap, siap. Capaska.
sih. Oh Capaska. Nanti kita masuk ke Iya, pengalaman langsung. SMA lagi ya Skoter semuanya. Itu kan tadi senang ya Kak. Kalau susah selama di bumi perkemahan gimana Kak? Susahnya selama di bumi perkemahan ini ya kalau susahnya dibilang ada sih ada, cuman alhamdulillah bisa lah kami lalui bersama-sama ya kan. Susahnya itu Skoter, jadi kami ini kan ber-8 orang itu kan satu regu. Nah susahnya itu ada salah satu anggota regu kami ini yang lumayan keras kepala lah kalau diatur. Itu susahnya kalau misalnya diatur kan. Nah cara kami mengatasi kesusahan itu ya kami tanyakan ke dia kan mengapa dia seperti ini, seperti susah kali lah diatur karango bahasa Minangnya. Terus kami tanyakan ternyata ada alasannya. Ya udah dengan alasannya itu kami berikan solusi. Terus yo udah selesai, nggak ada karango dia lagi dah. Ada Nah, Nggak ada karango dia lagi dah. Nada. perasaan Kakak dan anggota-anggota Kakak gimana Kak setelah mendengar bahwa ternyata selama latihannya cuma 2 minggu ya Kak katanya? Iya 2 minggu loh. Lagi ujian lagi pas itu, tapi tetap bisa mendapatkan regu berprestasi cukup. Nah, Skoter waktu lomba T3 itu berdempetan dengan jadwal ujian akhir sekolah, ya kan? Iya. Jadwal ujian akhir sekolah. Nah, di situ tuh Fatir tidak mengikuti ujian karena Fatir lebih difokuskan ke lomba tingkat 3 ini. Kenapa tidak diikutkan ujian? Karena Fatir membawa nama sekolah dan membawa nama koran, jadi diizinkan. Nah, di situ tuh Fatir lebih fokus ke lomba ini daripada ke ujian itu. Itu ujiannya gimana Kak? Ujiannya susulan. Oh. Ya. Gimana nilainya? Alhamdulillah lah lulus dengan nilai yang sesuai dengan ekspektasi lah. Alhamdulillahnya. Lanjut Kak. Itu yang membagi waktunya. Dan yang senangnya itu Skoter, alhamdulillah kami yang diizinkan ini membawa prestasi lah berupa regu berprestasi cukup dan mengharumkan nama SMP 24 serta nama kuartir Ranting Lubuk Begalung. Jadi nggak sia-sia. Jadi nggak sia-sia kami diizinkan. Ada pula untung ternyata. Terus Kak, kan Kak Fatir ini omong-omong kan salah satu apa sih anggota tetapnya pioneering. Nah, jadi udah beberapa kali juga ikut perlombaan pioneering. Gimana kesannya menjadi anggota pioneering? Apakah pinstrik atau Kalau lustrik? ya. Pioneering. Jadi Skoter, kakak merupakan salah satu anggota pioneering yang ada di Pramuka Gudep Sepanape ini. Di Pramuka itu kan banyak kan cabang kegiatannya, itu ada PBB, ISEM, LCT, dan pioneering. Tapi kakak lebih didominankan ke pioneering. Untuk kesannya itu kami banyak mengalami kekalahan dan banyak mendapatkan pembelajaran. Namun di setiap kekalahan itu pasti kami evaluasi diri kami, apa sih yang salah dari kami untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan alhamdulillahnya, ya alhamdulillahnya kan setelah kami mendapatkan banyak sekali kekalahan, di akhir-akhir momen kami menang. Itu yang paling berkesan. Ya paling tidak bisa dilupakan Ya, paling pas tidak sudah bisa SMA. ya. Kalah, pas di akhir menang. Terus tadi kan kita udah singgung tentang Capaska Sin. Yang boleh nggak? Soal Ganesha, sebelum pengalaman SMA ada satu yang mau ditanyakan. Tahun 2023 menjadi panitia LT1 ada angkatan Kak Fatir juga ya Kak? Iya kak, ada. Bisa dijelaskan sedikit Nah, Kak, iya, Kak, bagaimana ketinggalan satu dia tadi. cara menjadi panitia yang baik dan lain sebagainya. Untuk adik-adiknya yang di bawah kan akan Akan menjadi OTW panitia ya. juga lagi. Untuk menjadi panitia, jadi Skoter di Gudep ini kan ada yang namanya lomba tingkat 1 yang dimana ini merupakan event wajib, Rutin. ya kan event wajib Ya. tahunan Gudep Sepanape ini. Nah kebetulan di tahun 2023 Fatir sendiri itu merupakan salah satu panitia di bagian acara. Panitia ini kan banyak, ada ketua pelaksana, ada anggota humasnya, ya kan, Iya. dan lain sebagainya. Nah itu tuh ya tips dan triknya itu yang pertama kalian harus mendengarkan apa yang diberikan oleh ketua pelaksana kalian, ya kan. Terus memberikan masukan dan menerima saran, itu yang paling utama sekali. Dan kalau di bagian acara ini lebih bisa dan harus sih memahami bagaimana perlombaan dan sistem kegiatan yang telah kita lakukan ini. Menghandle acara Menghandle acara bisa itu. berjalan dengan Iya. baik.
Pokoknya harus memahami kegiatan yang akan kita laksanakan. Dia LT1 tuh berhari-hari. Iya, LT1 ini 3 hari 2 malam. Nah, kan dengar-dengar Kak Fatir kemarin nih ikut seleksi ya Capaska. Gimana pengalamannya untuk seleksi, bisa diceritakan sedikit Kak? Jadi Skoter karena telah tamat SMP lanjutlah di SMA. Di SMA Kak Fatir ini tidak menghentikan kegiatannya yang telah dilaksanakan di SMP, lanjut di SMA kan. Di SMA alhamdulillah terpilih sebagai salah satu peserta seleksi Capaska se-Kota Padang. Perwakilan dari SMA 20 orang. Nah, di situ tuh sangat-sangat berkesan bagi Kak Fatir karena ini merupakan seleksi yang bisa dilaksanakan sekali seumur hidup, tepatnya di kelas 10 doang Skoter. Pengalaman waktu seleksi itu ada susah dan senangnya. Momen senangnya itu kami yang 20 orang ini mengikuti seleksi Capaska perwakilan SMA. Nah, sedangkan teman-teman kami yang lain nggak ikut kan, itu senangnya kami yang terpilih. Bisa dipercaya sebagai ya, bisa dipercaya sebagai perwakilan. Dan senangnya sekali Skoter itu tuh Kak Fatir sendiri alhamdulillah bertahan sampai tahap akhir. Dia ada beberapa tahapan gitu Skoter. Yang pertama ada TWK dan pengetahuan umum, terus kesehatan, terus parade PWB, jasmani dan kepribadian. Alhamdulillah Kak Fatir sendiri bertahan sampai tahap akhir. Nah, selain mengikuti seleksi Capaska kan Kak Fatir tadi juga mengikuti OSIS ya Kak di SMA? Iya. Boleh Kak ceritanya mengikuti seleksinya sampai jabatannya sekarang apa Kak di OSIS? Alhamdulillah sebagai wakil ketua OSIS. Wakil lagi. Ya. Jadi Kak Skoter semuanya di SMA Fatir juga mengikuti organisasi OSIS. Ini ada sedikit momen yaitu Fatir dipaksa untuk mengikuti OSIS sebenarnya. Nah, karena apa? Karena waktu itu di OSIS ini kekurangan anggota, jadi Fatir dipaksa untuk ikut. Awalnya emang nggak mau Kak, tapi kalau udah dipaksa ini ya terpaksa namanya kan. Ya. Dan akhirnya terbiasa. Ya, terbiasa. Karena terpaksa ini Kak, ya ditonjolkan lah siapa sebenarnya kan di OSIS. Siap. Menanggung bola. Karena udah terpaksa ya. Tonjolkan sebenarnya siapa di OSIS ini kan. Dan alhamdulillahnya sebagai wakil ketua OSIS di organisasi SMA ini. Kalau pramuka SMA apakah Kak Fatir masih lanjut atau tidak? Untuk pramuka di SMA masih lanjut Kak. Cuman jabatannya nggak ada sebagai anggota biasa ya. Kenapa sebagai anggota biasa? Karena di SMA itu pramuka belum terlalu aktif Kak. Jadi kalau misalnya udah aktif ya ambil anggota inti lah. Nanti. Ya. Terus Kak, kan Kak Fatir udah banyak mengikuti organisasi-organisasi mulai dari SMP lanjut ke SMA. Terus tanggapan orang tua Kak Fatir gimana tentang Kak Fatir mengikuti beberapa organisasi? Tanggapan dari orang tua, yang pertama ya orang tua pasti menyupport anaknya lah. Apapun yang dilakukan anaknya itu asalkan positif pasti disupportnya. Yang nggak senangnya ini pasti ada orang tua yang ceramah karena keseringan di luar, nggak pernah jarang di rumah lah, itu yang nggak enaknya kan. Terus kalau senangnya ini kan orang tua mendukung nih, karena dukung itu ya pasti Fatir pribadi memberikan balasan yang berupa buat hati orang tua tuh senang lah, seperti organisasi itu kan. Misalnya pramuka yang kemarin ini LT3 menang, dapat regu berprestasi cukup itu yang apa tadi? Itulah. Ya, hanya itu namanya. Terus pesan Kak kepada teman-teman semuanya yang agak tinggalkan sama di SMP, kayak misalnya teman-teman yang seperjuangan sama Kak dulu, yang udah Kak latih sama di Dewan, tuh adik-adik Kak yang ikut LT3 dan lain sebagainya apa Kak? Pesan untuk adik-adik teman-teman atau gimana nih? Ya, adik teman-teman. Ya, semuanya. Berarti semua. Yang SMP. Pesan untuk teman-teman yang seangkatan dengan Fatir, jangan lupa balik ke gudeg ini karena adik-adik kalian membutuhkan kalian. Dan untuk pesan Fatir pada adik-adik Dewan dan adik-adik di gudeg ini, tetaplah teruskan perjuangan kami, jangan pernah membuat gudeg ini menjadi redup. Terus tetaplah semangat, pantang menyerah dan Sukses terus. terus. Terus tadi kan kata Kak Fatir, nanti misalnya kalau pramuka SMA udah aktif, Kakak mungkin bakal jadi anggota inti di situ. Apakah Kakak masih akan tetap balik untuk mengajar kami di sini atau gimana? Kalau misalnya di situ udah menjadi anggota inti nantinya, tentu banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman. Dan tentunya Fatir pribadi pasti akan balik memberikan ilmu yang Fatir dapat di SMA dan pengalaman yang Fatir dapat di SMA kepada adik-adik Fatir.
So, karena apa? Karena kalau misalnya kita punya ilmu tuh dipendam sendiri itu nggak enak rasanya. Lebih baik diberikan kepada adik-adik kita. Kan pahala jariah untuk Ya, kita kan. ilmu bermanfaat. Terakhir Kak, pesan kepada pembina kita lagi. Pesan kepada pembina kita. Kira tinggal di webinar langsung agak aneh dramanya. Pesan kepada pembina kita, sukses terus Kakak Nova dan Kak Wen. Amin. Semoga mendapat Terus tetaplah menjadi Kak Repa Kak Wen yang kami kenal. Jangan pernah tinggalkan gudeg ini, jangan pernah menghilang dari gudeg ini. Dan untuk Kak Wen, kita mau ada warahmah. Kak Untuk Kak Repa, Bismillah tahun ini Kak. Terakhir, yang paling terakhir lagi Kak, pesan kepada Scouters yang udah setia nonton kita dari awal sampai sampai akhir. menit terakhir ini. Pesan dari Fatir kepada Scouter, ya inilah Fatir emang kayak gini di depan kamera, tapi belakang kamera beda lain. Nah, jadi pesan Fatir itu Scouter, dari video-video kami sebelumnya ini kan banyak, kami nggak hanya sekedar fun aja Scouter, kami juga ada memberikan pembelajaran, edukasi, ilmu yang kami harapkan Scouter yang menonton ini menerapkan dalam kehidupannya, serta ada pesan dan kesan yang telah kami sampaikan itu Scouter juga diterapkan pula lah, pokoknya yang kami harapkan itu ya. Iya. Tidak banyak. Gak banyak banget. Terakhir juga jangan lupa apa Kak Fatir? Tonton video Yang Dekatiko itu ya, Cocubo dan Wakatutu. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan bosan terus untuk menonton video kami karena orang-orangnya itu aja. Dan semoga ceritanya beda. Ya, ceritanya pasti beda-beda. Nanti kami yang kalian lihat mungkin Sinta sekarang masih kelas 8. Nanti di video short berikutnya Sinta udah kelas 9. Dulu udah masih kelas 7. Pertumbuhan kami terekam di Scout Story Den. Kami tidak hanya mempunyai YouTube, tapi kami juga mempunyai Instagram, yaitu @Scotiden. Dan TikToknya SKDDK.pro. Oke, terima kasih kepada Scouter semua udah setia nontonin kami bertiga, dan juga terima kasih kepada Kak Fatir udah meluangkan waktunya untuk menjadi bintang tamu di Sokato pada episode kali ini. Terakhir, kami bertiga pamit undur diri. Sapa dapat Scotiden. Tatungkoi kagak lelia aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dadah Kak Scouter semuanya.